Apakah ada yang tidak pernah punya kelemahan, tidak pernah berbuat dosa, hidupnya sempurna seperti malaikat di surga? Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu tokoh dalam kitab suci, tokoh besar, bahkan bisa saya katakan sangat besar, pengaruhnya luar biasa, banyak mempertobatkan orang, mengajarkan tentang kebaikan, jalan-jalan Tuhan. Tetapi dia sebetulnya jauh di dalam hatinya dia frustasi luar biasa. Apakah Anda bisa menebak siapa kira-kira orang ini? Tokoh yang saya maksud adalah Paulus. Bahkan sampai di suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 12, Paulus sampai minta kepada Tuhan, Tuhan, ambillah duri dalam dagingku ini. Karena dia betul-betul tersiksa. Seperti duri dalam daging, bergerak sakit tapi gak kelihatan. Seolah-olah dari luar baik-baik saja, tapi dari dalam itu bukan hanya sekedar mengganjal, tapi menyakitkan. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kelemahan-kelemahan manusiawinya. Sakit penyakit yang dideritanya, ataupun serangan dari berbagai macam pihak kepada dirinya yang merongrong hidupnya. Tapi sebagaimana kita tahu, Tuhan berkata, tidak, aku tidak akan mengambil duri dalam dagingmu itu, tetapi rahmatku cukup bagimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa sih yang gak punya kelemahan? Coba urut dari yang paling senior, Suster Virgin, sampai yang paling muda, Frater Kelly. Apakah ada yang tidak pernah punya kelemahan, tidak pernah berbuat dosa, hidupnya sempurna seperti malaikat di surga? Ibu bapak di rumah, adik-adik juga bisa silakan tanya, apakah hidupku sudah sempurna? Saudara-saudaraku yang terkasih, kedagingan kita, kemanusiaan kita, termasuk juga satu paket dengan kelemahan-kelemahan kita. Hal itulah yang tampak sekali dalam Injil hari ini, yang seolah-olah dengan indah secara luar biasa liturgi gereja menempatkan Markus 16 itu hari ini. Karena sebagai ringkasan dari Injil-Injil hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kisah-kisahnya sudah kita baca. Penampakan-penampakan Yesus kepada para muridnya. Hari ini kita mendengar semua itu seolah-olah diringkas kembali, dan kita bisa melihat bagaimana reaksi para murid terhadap penampakan-penampakan itu. Ada sekitar 12 penampakan Yesus yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Dan Injil Markus mencatat ternyata para murid sendiri, orang-orang yang selalu mengikuti Yesus, yang sedang meratap dan menangis karena kematian gurunya ini, mereka malahan tidak percaya. Dan diulang tadi berkali-kali, bahkan Yesus sampai mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Dan disitulah Injil Markus ditutup. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, kayaknya itu tugasnya Tuhan Yesus dalam mendampingi para murid kayak belum selesai. Namanya juga guru, bertindak kepada muridnya, gurunya mau pergi, muridnya mau lulus, tapi kok masih belum bisa hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Katakanlah seperti itu analoginya. Bayangin, Yesus sudah mau terangkat ke surga, para muridnya masih sibuk dalam ketidakpercayaan. Itu sebuah ironi. Tapi luar biasanya kabar gembiranya adalah Injil tadi ditutup dengan sebuah perintah. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau saya sebagai pengajar, tugas yang satu aja belum selesai, udah dikasih tugas yang selanjutnya. Tapi di situ saudara-saudara, di balik tugas itu ada sebuah kasih. Kalau saya mencoba merenungkan, kalau saya coba memahami, kenapa para muridnya belum selesai dengan PR-nya, dengan kelemahannya, dalam ketidakpercayaannya.
Tapi Yesus langsung meminta mereka, mengutus mereka untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Apalagi kalau bukan kasih. Ada sebuah kepercayaan dari Yesus kepada para muridnya. Di balik kasih juga ada sebuah penyertaan Yesus kepada para muridnya ini. Dan kasih, penyertaan, perlindungan, kekuatan yang diberikan Yesus itu sungguh berhasil kalau kita lihat bacaan-bacaan pertama sepanjang minggu ini. Ternyata mungkin di situ kita diajak untuk, ya memang kita punya kelemahan. Bukan berarti kita hanya leha-leha, kita hanya santai-santai menikmati kelemahan-kelemahan kita. Bukan seperti itu. Tetapi justru dari kelemahan kita inilah, dari keterbatasan kita itulah, kita boleh mengenal kasih yang sempurna. Jarang manusia yang mau mengasihi sesamanya kalau sesamanya punya kekurangan. Kalau bisa ada kelebihannya, ada keunggulannya, bisa apa, punya apa, tabungannya berapa, rumahnya di mana, pekerjaannya apa, orang tuanya siapa. Tapi di sini tampak sekali Tuhan tetap mengasihi kita meskipun dalam kelemahan-kelemahan dan kemanusiaan kita. Percayalah pada rahmat, kuasa rahmat yang memulihkan, kuasa rahmat yang mau bekerja dalam diri kita. Maka dari itu saudara-saudara, setelah Paskah ini, terimalah kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa, masa lalu sekalipun. Terimalah sebagai bagian dari hidup kita. Jangan ditolak. Yang sudah terjadi, terjadilah. Kita tidak bisa mundur. Tetapi yang terpenting saat ini, ada rahmat Tuhan yang mau bekerja dalam diri kita. Katakanlah dalam diri kita masing-masing, Tuhan, ini aku. Kubuka hatiku Tuhan. Kubiarkan rahmat-Mu bekerja dalam diriku. Karena aku percaya rahmat-Mu cukup bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.